Baik Bapak Ibu sekalian, ya selamat siang ya, kembali bersama saya dalam mata kuliah Reformasi Birokrasi Publik ya. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri dan Bapak Muhammad Rusli Syahid. Ya. Untuk mata kuliah ini punya beban SKS sebanyak 3 SKS dan wajib untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengambil mata kuliah ini karena mata kuliah ini sangat berkaitan dengan mata kuliah lainnya. Oke, kita langsung saja. Berbicara tentang reformasi birokrasi, tentunya kita belajar tentang definisi dan konsep atau teori dan konsep tentang apa itu reformasi birokrasi. Ya, birokrasi reformasi menurut Lee dan Samonte yaitu perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi tersebut sebagai suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif. Ya, sedangkan menurut Kant, reformasi administrasi adalah usaha-usaha yang memacu atau membawa perubahan besar dalam sistem birokrasi negara. Ya. Kemudian ada juga menurut Kuah atau Nasusa, ada Caiden. Nah, tapi saya simpulkan saja ya. Jadi dari beberapa teori kita dapat simpulkan bahwa reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah yang pertama struktur dan prosedur birokrasi, yang kedua sikap dan perilaku birokrat guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional ya. Itu tujuan ya. Oke. Kemudian ada juga tujuan di sini reformasi birokrasi menurut Moser yaitu merubah kebijakan dan program dalam meningkatkan efektivitas administrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melakukan antisipasi terhadap kritikan dan ancaman dari luar. Menurut Caiden yaitu untuk meningkatkan kinerja bagi individual, kelompok dan institusi dan memberikan masukan tentang cara-cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dengan benar dan efektif ya, ekonomis dan lebih cepat ya. Oke, lanjut. Nah, saudara mahasiswa, ada tujuan internal reformasi administrasi. Yang pertama yaitu efisiensi administrasi, kemudian ada penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, aplikasi dan sistem teman dalam sistem politik yang lain ya. Itu bagian daripada KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian juga yang ketiga pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, meningkatkan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain ya. Oke. Nah, yang terakhir ada 3 tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat, yaitu menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat. Ini yang sangat penting biasanya dalam setiap birokrasi adanya disiapkan kotak-kotak saran ya, bagaimana keluhan-keluhan masyarakat dalam proses pelayanan publik ya, sehingga ada perubahan sistem mulai dari tata cara bagaimana mengedepankan yang namanya good governance ya, pemerintahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik, misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatnya pengaruhnya pada suatu kebijakan. Yang terakhir, yang ketiga, mengubah hubungan antara sistem administrasi dengan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan ya. Oke, jadi sampai sini dulu ya materi kita. Nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Jika ada masukan, saran, bahkan pertanyaan, silakan Bapak Ibu sampaikan di grup ya. Oke, terima kasih dan selamat siang.